Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Infinite Level Murim part ketiga. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yongwi yang telah berpisah dengan Yosung bertemu dengan dua orang misterius pria tinggi besar, dan seorang lebih kecil menghadang jalannya. Mereka berdua menggunakan seragam dari sebuah sekte yang jika dilihat, itu adalah seragam dari sekte Gunung Berbunga, atau Huasan. Melihat Yongwi yang menggunakan seragam seni bela diri, pria kecil itu menarik pedangnya mengatakan, apakah Yongwi adalah seorang seniman bela diri? Waktu berlalu keesokan harinya, Yosung kembali ke akademi. Diceritakan, rumor tentang puncak tiga naga dimulai melalui seni bela diri Cheonbong. Julukan naga untuk pria dan Phoenix untuk wanita. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tiga orang terkuat yang pasti akan lulus semua ujian akademi. Di kehidupan lama Yosung, tiga naga itu adalah Jang Gi-ho, Soso, dan Jindo. Tapi di kehidupan sekarang, Jindo digantikan olehnya karena ia telah mengalahkan Jindo. Setelah setibanya di akademi, Yosung menemui kepala akademi Taegong. Taegong mengatakan bahwa ia memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Yosung. Maka dari itu, saat matahari terbit, Yosung akan pergi untuk melakukan pengawalan. Itu digunakan untuk pengalaman. Yosung yang mendengarnya berpikir, jika seperti itu, ia yakin itu adalah tes untuk posisi tiga naga. Ternyata memang benar. Taegong mengatakan bahwa itu adalah tes untuk memeriksa kualifikasi Yosung, dan lainnya apakah pantas menyandang gelar tiga naga atau Phoenix. Yosung akan mengawal sesuatu sebagai anggota penjaga dan arsip berupa poin. Tiba-tiba Taegong menghela nafas mengatakan, awalnya ada tiga tempat yang dituju, masing-masing akan mengawal satu. Namun itu tidak bisa dilakukan, jadi ia mengatur untuk murid langsung dan peserta lainnya ke satu tujuan saja. Yang tidak lain itu adalah negeri tanpa angin. Mendengar itu membuat Yosung terkejut. Mengapa dari sekian banyak tujuan harus negeri tanpa angin? Yosung khawatir, karena di masa lalunya, pengiriman di negeri tanpa angin mengalami musibah dan semua orang pengawal binasa. Yosung penasaran dengan apa yang terjadi dengan pengiriman ke negara lainnya. Tapi menurut Taegong, ada masalah karena dokumen kontrak menghilang. Tapi masalah kontrak dengan beberapa negara tidak terlalu masalah, hingga dirinya tidak mengalami kesulitan yang berarti. Setelah pembicaraan itu, Yosung pergi meninggalkan ruangan. Ia bergumam tidak tahu siapa yang mencuri dokumennya. Tapi, pengawalan ke negeri tanpa angin di masa lalu menjadi tragedi yang paling tragis. Semua murid langsung, akademi, yang bertugas untuk mengawal ke negeri tanpa angin binasa. Dan tidak ada yang tahu barang apa yang dikirim. Satu-satunya yang tahu adalah murid dari Huasan. Saat tengah berpikir, notifikasi sistem muncul. Itu adalah notifikasi misi yang harus Yosung ambil. Mengawal pengiriman barang ke negeri tanpa angin. Hadiah penyelesaian adalah mendapatkan kemampuan mengendalikan energi spiritual. Jika gagal, misi akan dihapus dan mendapatkan kejadian tidak wajar selama 3 hari berturut-turut. Yosung kini pergi menemui seseorang dan tanpa basa-basi meletakkan beberapa koin emas di meja depan mereka. Dia menemui kepala negara Mupung Pyoguk yang bernama Jungki. Alasan Yosung mendatangi Jungki adalah untuk menanyakan tentang transportasi atau pengantaran barang yang akan ia lakukan. Ia akan mencari informasi tentang itu. Yosung mengatakan, bulan depan kereta dari Korea ke Cina akan datang. Jadi ia meminta informasi tentang itu atau hal lain yang berkaitan. Alasan lainnya adalah, jika ia mendapatkan informasi yang cukup, ia bisa menentukan rute agar dapat menghindari kecelakaan. Jungki menerima permintaan Yosung dan meminta untuk Yosung membawa surat-suratnya kembali esok hari. Yosung berterima kasih dan akan segera pergi. Tapi Jungki tiba-tiba menghentikan Yosung. Jungki mengatakan, ia tahu Yosung adalah murid dari Akademi Cheonbong,
ia tidak akan menanyakan alasan Yosung menanyakan permintaan itu. Tapi, hari pertama di bulan depan adalah hari di mana murid Akademi Cheonbong akan pergi ke negara tanpa angin untuk melakukan pengawalan guna mencari pengalaman. Jika Yosung menanyakan itu untuk meraih poin skor yang lebih tinggi, atau dengan kata lain curang, maka jangan harap Yosung berhasil. Yosung dengan sedikit khawatir mengatakan, ia tidak melakukan hal seperti itu, yang kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah keluar dari sana, Yosung menghela nafas lega dan ada penyesalan hingga menangis. Ia menyesal karena telah meminjam sejumlah uang atas nama murid Akademi Cheonbong. Memang susah menjadi orang miskin. Saat Yosung akan melanjutkan langkahnya, dia berhenti ketika dua orang dari Hwasan menghadangnya dan menegur Yosung. Pria yang lebih kecil berdasarkan penglihatan Yosung menggunakan skill Ayo Wisdom bernama Yong Corang. Namun, dari usia dan levelnya tidak diketahui. Yosung terlihat terkejut, ia bergumam. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Yong Corang di sana. Yong Corang mengatakan, sepertinya ia bertemu dengan murid lain Akademi Cheonbong. Putih dan hitam. Sepertinya ada banyak siswa seni bela diri. Yosung penasaran dan menanyakan, apakah Yong Corang bertemu dengan siswa Akademi Bela Diri Cheonbong yang lain? Yong Corang membenarkannya, karena murid Akademi Bela Diri Cheonbong selalu mengenakan seragam mereka. Yong Corang kemudian melanjutkan langkahnya meneruskan. Ia tidak yakin apakah Yosung benar-benar dari Akademi Murim, karena Yosung mungkin sedikit berbeda. Setelah itu, mereka saling pandang untuk sesaat. Tentu saja, Yosung tidak mengerti apa maksud dari ucapan Yong Corang. Itu membuatnya bertanya-tanya. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Yosung. Yosung berisi kesal dalam hatinya, ia bergumam. Ia berpikir bahwa dirinya sudah menjadi lebih kuat. Tapi ia masih belum bisa melihat level dan usia Yong Corang. Tapi ia yakin, Yong Corang berusia 15 tahun saat ini. Dan pria berbadan besar itu bernama Myongjin. Level 13 dan berusia 15 tahun. Yosung tidak memikirkan hal itu lagi. Karena saat ini, yang lebih penting adalah menemukan Yonghui. Ia khawatir sesuatu terjadi kepadanya. Kembali kepada Yong Corang dan Myongjin. Myongjin menanyakan, apakah Yonghui akan baik-baik saja? Yong Corang menimpali, itu bukan urusan mereka, jadi biarkan saja. Kembali lagi pada Yosung yang tengah sampai di pinggiran murim di kediaman Yonghui. Yosung mencoba mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban. Di dalam kediaman terlihat Yonghui tengah terikat dan dibuka. Ia berteriak memanggil Yosung walaupun suaranya hanya terdengar pelan. Yosung tentu menyadarinya. Ia terkejut dan berusaha untuk membuka pintu yang terkunci dan dipaku. Tapi tiba-tiba, sebuah anak panah melesat dan tertancap di pintu, namun tidak mengenai Yosung. Ketika Yosung menoleh, ia mendapati bahwa itu adalah Sancheo dan dua orang rekan Jindo yang lainnya. Sancheo yang membawa sebuah panah mengatakan, ia akhirnya menemukan Yosung. Pengkhianat Yosung dan Yonghui telah mereka tangkap. Tentu saja Yosung bingung dengan maksud pengkhianat itu. Ia tidak memiliki kata-kata lain, segera menerjang ke arah Sancheo untuk menyerang. Namun sayang Yosung kalah jumlah. Dia segera ditahan oleh kedua rekan Sancheo. Sancheo menodongkan tepat di depan Yosung meminta untuk Yosung tidak bergerak, atau ia akan melakukannya. Berpindah di aula kepala Akademi Taegong. Taegong mencoba mengkonfirmasi sesuatu. Apakah itu adalah berita yang benar? Tidak lain, itu adalah Jindo. Dia mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya menyaksikan murid Yonghui membawa properti Akademi Cheonbong. Saat itu ia penasaran bagaimana Yonghui, siswa rendahan, mendapatkan barang-barang tersebut. Bagaimana bisa siswa rendahan melakukan kejahatan besar seorang diri? Taegong penasaran, menanyakan maksud dari ucapan dari Jindo. Jindo segera mengatakan skenario utamanya, bahwa Yonghui melakukan bersama dengan Yosung. Ia yakin itu, karena ia sering melihat Yosung bersama dengan Yonghui. Taegong masih tidak mempercayainya, dan mencoba mencari informasi lain. Mengapa Yosung melakukan itu juga? Jindo menjelaskan karena Yonghui dan Yosung sama-sama orang miskin. Mereka harus segera menangkapnya. Tiba-tiba Yong Corang datang memasuki aula seorang diri. Tanpa ditemani oleh Myongjin. Ia menyela, jika mereka membutuhkan uang, mengapa mereka memasuki Akademi Cheonbong?
Kedatangan Yong Corang mengejutkan mereka berdua. Kembali kepada Yosung. Saat dia tengah ditahan oleh kedua orang yang bersama San Cheo, mereka terlihat terkejut karena saat ini Myongjin mencekram San Cheo dengan satu tangan. Myongjin mengatakan, seorang siswa akademi membawa panah sungguhan. Itu sungguh konyol. Diperlihatkan kejadian kemarin ketika Yongwi bertemu dengan Myongjin dan Yong Corang. Ketika Yong Corang menanyakan apakah Yongwi adalah seniman bela diri sembari menarik pedangnya, Yongwi mengangkat tangannya menyapa ramah. Ia tidak memiliki niat bertarung. Dia memperkenalkan diri dan menyebut bahwa dirinya adalah murid dari Akademi Cheonbong. Yong Corang menimpali santai. Siswa seniman bela diri harusnya menyapa menggunakan pedang. Yongwi tidak begitu menanggapi ucapan Yong Corang. Ia kemudian menawarkan pada mereka berdua, karena hari semakin gelap, maka mereka dapat bermalam di kediamannya. Myongjin yang lebih dulu berterima kasih, karena perjalanan mereka ke Murim juga sepertinya tertunda karena malam hari. Mereka berterima kasih atas kebaikan Yongwi. Yongwi segera membimbing mereka menuju ke kediamannya dan kemudian beristirahat di sana. Keesokan harinya atau hari ini, mereka berdua berterima kasih dan pergi meninggalkan kediaman Yongwi. Namun ketika mereka berjalan menuju Murim, mereka melihat kelompok Jindo menuju ke kediaman Yongwi. Mereka membawa panah, uang, dan juga beberapa buku di dalam karung. Namun Yong Corang tidak mau ikut campur dan mengajak Myongjin segera bergegas pergi. Kembali di aula Taegong saat ini, Yong Corang menyapa Taegong dengan sopan dan ramah. Mereka sedikit berbincang dan Taegong juga memperkenalkan Jindo dan memperkenalkan Yong Corang kepada Jindo bahwa Yong Corang adalah murid Gunung Berbunga atau Hwasan. Mendengar nama Gunung Berbunga membuat Jindo kesal dan terkejut. Taegong kemudian menanyakan keperluan Yong Corang datang ke Akademi Cheonbong. Tanpa basa-basi juga, Yong Corang mengatakan bahwa ia ingin berlatih tanding tanpa batas dengan murid Akademi Cheonbong. Taegong meminta untuk Yong Corang menunggu dan tidak melakukannya sekarang. Cheonbong sedang dalam masalah. Yong Corang kemudian mengingat ketika Myongjin berkeinginan membantu Yongwi. Yong Corang kemudian mengatakan, jika itu tentang Yongwi, maka Taegong tidak perlu khawatir. Temannya telah menjemput Yongwi. Kembali lagi di kediaman Yongwi. Myongjin telah berhasil mengalahkan orang-orang San Cheo dengan mudah. Yosung tahu bahwa Myongjin adalah rekan Yong Corang. Myongjin mendekati Yosung menanyakan, apakah Yosung datang untuk membantu Yongwi? Yosung membenarkannya, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Myongjin membuka paksa pintu kediaman Yongwi dengan mengatakan, sepertinya tidak semua murid Akademi Cheonbong itu jahat. Setelah terbuka pintu itu, Yongwi melihat Yosung segera berterima kasih. Namun Yosung meminta untuk Yongwi berterima kasih kepada Myongjin. Karena Myongjin lah yang berjasa besar. Yongwi mengerti dan dengan sopan berterima kasih. Yang kemudian Myongjin pergi meninggalkan mereka berdua. Yosung menanyakan pada Yongwi apa yang terjadi. Yongwi menunjuk ke belakang mengatakan, ia merasa ada sesuatu yang besar terjadi. Jindo dan orang-orangnya mencuri barang penting akademi untuk menjebaknya. Kembali di aula, di mana Taegong, Jindo, dan Yong Corang tengah berbincang. Yong Corang mengatakan, ia telah melihat semuanya. Jindo dan beberapa orang menuju ke kediaman Yongwi dengan membawa uang, buku, bahkan panah sungguhan tadi pagi. Yong Corang meminta maaf karena ia ikut campur dalam urusan mereka. Taegong benar-benar merasa malu. Ia menekan keningnya mengatakan, jika Yong Corang benar-benar melihatnya, maka ia harus segera mengurusnya. Mendengar itu, Jindo panik ketakutan. Jindo masih berusaha meyakinkan Taegong bahwa Yongwi dan Yosung lah yang melakukan semua itu. Taegong menyela. Jika begitu, maka Jindo buktikan dengan skill yang dia miliki. Jindo tentu bingung apa maksud dari membuktikan skillnya. Taegong mengatakan pada Yong Corang, bagaimanapun, itu akan menjadi pertandingan pertama. Taegong menyarankan untuk Yong Corang bertanding dengan pedang sungguhan melawan Jindo. Meskipun Jindo adalah orang yang tidak pintar, namun Jindo masih butuh pengajaran. Taegong meminta untuk Yong Corang memberi pengajaran yang bagus kepada Jindo. Yong Corang sepertinya mengerti arah pembicaraan itu. Ia menyanggupinya. Tidak lama mereka bersiap bertarung di dalam aula. Jindo juga menyadari bahwa
salah satu dari mereka akan menghukumnya. Jadi sepertinya ia tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dan mengalahkan Yong Chorang. Taegong segera melambaikan tangannya tanda dimulainya pertarungan. Hanya dalam sekejap, Yong Chorang telah melompat dan berada di atas belakang Jindo dengan memegang kepalanya. Jindo terlihat terkejut, bahkan dia tidak bisa melihat pergerakan Yong Chorang. Yong Chorang mengayunkan pedangnya dan menebas Jindo hingga pergelangan tangannya terpisah. Kembali pada Yosung. Setelah kejadian itu, Yosung dan Yonghui melaporkan dan mengembalikan semua barang yang dimaksud untuk memfitnah Yonghui pada Mopung dan Yumo. Yumo memeriksa dengan hati-hati kondisi Yonghui, namun tidak mengalami luka yang berat. Namun Yumo masih meminta untuk Yonghui menjelaskannya secara detail. Yumo membawa pergi Yonghui bersamanya, sedangkan Mopung berbicara dengan Yosung. Mopung mengatakan bahwa para murid tengah marah. Para murid dari Hwasan memulai pertandingan tanpa batas di lapangan pelatihan. Mendengar itu membuat Yosung terkejut. Pertarungan itu dimenangkan 10 kali berturut-turut oleh Yong Chorang. Dan pertarungan tanpa akhir adalah siapapun yang memenangkan pertarungan akan terus melanjutkan melawan orang lain sampai benar-benar dikalahkan. Mopung menjelaskannya, awalnya itu adalah pertandingan 1 lawan 1. Tetapi Yong Chorang memprovokasi dengan menebas lengan Jindo. Dengan itu, murid lain yang tidak lain adalah rekan-rekan Jindo mulai marah dan berakhir menjadi pertarungan melawan Hwasan itu sendiri. Yosung terkejut mendengarnya. Mengapa tangan Jindo terpisah? Apa yang terjadi? Mopung menjelaskannya sedikit dan membuat Yosung akhirnya mengerti. Semua yang terjadi pada Yonghui adalah perbuatan dari Jindo. Pada saat berpikir, ia mendapatkan notifikasi misi, yang mana Yosung harus mengalahkan Yong Chorang selama 15 menit. Hadiah kemenangan adalah skill inventory atau penyimpanan. Jika kalah, maka akan mendapatkan penalti dengan tidak bisa bergerak selama 1 jam. Melihat misi yang seperti itu membuat Yosung tiba-tiba terduduk. Mopung yang melihat Yosung seperti itu menanyakan, apakah Yosung takut melawan Yong Chorang? Yosung tanpa ragu membenarkannya, karena Yong Chorang adalah master pedang terbaik di generasi muda. Namun Mopung meyakinkan Yosung untuk tidak perlu takut. Yang perlu Yosung lakukan adalah mengalahkannya. Mopung juga berpesan, ketika Yosung pergi ke arena latihan, jangan lupa bawa Jang Gi-ho bersamanya. Berpindah di arena latihan, terlihat Yong Chorang tengah bertarung melawan Soso. Mereka beradu pedang dengan kuat. Tebasan demi tebasan mereka lakukan. Tidak mudah bagi Soso melawan Yong Chorang. Dia mulai menjaga jarak dan menggunakan teknik Jeonbong Samurai. Ia menebaskan pedangnya begitu kuat ke arah Yong Chorang yang membuat Yong Chorang terpaksa menjaga jarak. Yong Chorang sedikit memuji. Itu adalah pertama kalinya ia melihat teknik kombinasi antara serangan dan pertahanan. Di sisi Soso, dia terlihat tidak begitu yakin. Karena sejauh mereka bertarung, ia bahkan tidak bisa menyentuh Yong Chorang. Yong Chorang segera mengayunkan pedangnya sembari mengatakan, bagaimana jika ia menggunakan 2 pedang? Tapi baru sepersekian detik, Yong Chorang telah berada di belakang Soso dengan 2 pedang tepat mengepung Soso. Itu memberikan beberapa goresan kepadanya, di lengan atas dan juga pahanya. Dilanjutkan dengan serangan depan. Serangan bertubi-tubi itu sedikit tidak mudah bagi Soso untuk menghindari dan menangkisnya. Selain berat, kecepatannya juga luar biasa. Di tepi arena, murid-murid lain dan para senior memuji Soso yang bahkan dapat bertahan melawan Yong Chorang. Sedangkan para senior mereka bahkan tidak bisa bertahan selama 2 menit. Tiba-tiba datang Yosung seorang diri mengatakan, ia tidak bisa kalah dalam melawan Yong Chorang nanti. Ia harus menghentikan dengan segala cara agar nama Akademi Jeonbong tidak buruk. Melihat pertarungan Yong Chorang dan Soso membuat Yosung bergumam. Seperti yang diharapkan dari Yong Chorang. Dia muda dan juga kuat. Sebelum ia melawan Yong Chorang nanti, ia akan mengamati dan menilai agar ia dapat mengalahkan Yong Chorang walau hanya menang tipis. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Infinite Level Murim part ketiga. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.